Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atfa'al hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tidak ada di sini, yang di mana-mana berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semuanya. Termasuk diantaranya Allah masih melimpahkan kesehatan, kewarasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Juga masih melimpahkan petunjuknya sehingga kita masih terus dalam lindungannya, dalam rahmatnya bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Segala nikmat Allah yang tiada tara ini yang sangat luas, marilah bersama-sama kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan doa kepada para penerus-penerusnya, mulai para sahabat, tabi'in, tabi'in man tabi'ahu bi ihsan ila yaumidin, yang di dalamnya ulama-ulama yang terus berjuang menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Kita doakan atas perjuangannya para perantara hidayah dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Pada saudara-saudara sekalian yang masih terus bisa bersama-sama dalam perjuangan untuk meraih Ramadan yang sempurna, kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pada kali ini perkenankan kami untuk mengajukan beberapa materi yang berkaitan dengan Ramadan. Kita akan membahas tentang kefadilan Ramadan dari segi barokahnya bulan Ramadan untuk mencari ampunannya Allah, untuk mencari maghfirahnya Allah, ampunan yang Allah berikan pada kita semuanya yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini Allah obral, Allah buka benar-benar pada siapapun hambanya untuk meminta ampun kepadanya. Hadirnya Ramadan merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna, bersih dari dosa. Sebagai kodrati manusia bahwa ulu bani Adam khotoun, bahwa setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti hadir dengan menghadirkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya ketika Allah menghadirkan satu bulan di antara 12 bulan dalam setahun sebagai momentum, sebagai wahana untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya, yaitu dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Allah sediakan waktu yang khusus, kesempatan bagi seorang muslim untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepadanya, sehingga antara Ramadan yang satu dengan Ramadan selanjutnya itu akan dihapuskan dengan ibadah di bulan Ramadan ini, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukafaratun ma bainahunna idza jatanabal kabair, yang artinya bahwa sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya, dengan syarat apabila dia menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Tentu bagi seorang muslim sejati yang menyadari kelemahan akan dirinya, bahwa di dalam dirinya penuh dengan kemaksiatan, maka Ramadan adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan. Menjadikan Ramadan adalah momentum untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah diamalkan selama setahun ini.
meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya, membersihkan jiwanya, karena hanya jiwa yang bersih yang bisa dekat dengan rohnya. Bahkan dahulu kala ulama-ulama zaman dahulu menyiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh sebelum Ramadan itu hadir. Ada yang 6 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya. Mereka sudah siapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan sebagai titik balik untuk membersihkan dari segala kesalahan-kesalahan yang telah diamalkan. Oleh karena itu, dengan hadirnya bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, perbanyak memohon ampunan, perbanyak menyanjung kepadanya. Karena dengan kita banyak berzikir, banyak menyanjung kepada Allah, Allah sangat bahagia dan Allah akan ridho terhadap hambanya. Dan keridhaan yang paling kita nanti adalah diampuninya dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, mengharapkan yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzabah, mengharap akan surganya Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya sehingga dijauhkan dari siksanya Allah, maka hasilnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dalam redaksi yang lain disebutkan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan bahwa pengharapan akan rahmat Allah, pengharapkan pahala, pengharapan dari ampunan yang Allah berikan, itu adalah hal yang utama yang menjadi dasar dari semua peribadatan di bulan Ramadan. Jangan ada riya, jangan ada pamer, jangan ada niat-niat lain selain hanya mengharapkan dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran orang yang sukses menjalani Ramadan. Dia ridho dengan berlapar dahaga, berjuang mengekang hawa nafsunya kapanpun, dan kemudian di malam harinya dia khusyuk menegakkan ibadah kepadanya, berzikir, sholat, munajat, maka ampunan Allah menantinya sebagai balasan yang teramat berharga. Inilah poin yang harus kita cari, ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Walaupun demikian, tidak sedikit orang-orang yang melalui bulan Ramadan ini, tetapi justru dia mendapatkan kerugian yang luar biasa di penghujung bulan ini. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak pandai, tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang mana bulan Ramadan ini sebagai sarana istighfar, tetapi mereka gunakan dengan sia-sia. Tidak ada perasaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ini kemaksiatan semakin mereka tingkatkan. Nah, itulah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa rogima an furajulin dakhala alaihi Ramadan summa an salkha qabla an yughfaralah. Sungguh merugi seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian ketika bulan Ramadan itu lewat tapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Hadis rawahu Tirmidzi. Adapun amal yang lain selain qiyamul lail, selain meminta ampun, istighfar dan lain sebagainya, ada amalan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, yaitu tadarus Al-Quran, di mana di malam hari bulan Ramadan ataupun siang harinya, setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Dalam mengisi bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan tadarus kita dalam membaca Al-Quran, yang biasanya sehariannya satu ruku, hanya satu halaman. Mari kita tingkatkan dalam satu bulan ini, setiap harinya bisa satu juz, sehingga target di akhir bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan tadarus Al-Quran. Ini pun juga sama dengan yang Rasulullah SAW jalankan dan para sahabatnya.
Rasulullah memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada Jibril yang mendatanginya setiap malam. Hal ini menjadi isyarat bahwa hubungan kuat antara bulan Ramadan dengan aktivitas bersama Quran itu juga sangat kuat sekali di zaman Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas wa ajwatuhuma yakunu fi Ramadan kina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarassahu al-Qur'ana. Rasulullah adalah orang yang paling pemurah berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Maka ketika Jibril menemuinya di bulan Ramadan, Jibril mendatangi Nabi setiap malam dan Nabi memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Hadis riwayat Bukhari. Generasi berikutnya yang merupakan para pengikut setia Rasulullah SAW juga telah menjadi tauladan yang baik dalam hubungan mereka dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa sebagian ulama ada yang menghatamkan Qur'annya dalam 1 pekan, ada yang menghatamkan Qur'annya dalam 2 pekan. Itu adalah sebagai bentuk kedekatan mereka dengan Al-Quran. Bahkan perawi hadis Mu'atok Malik, Imam Mu'atok dan Imam Ahmad, mereka pun dalam bulan Ramadan menutup majelisnya, menutup majelis thalabul ilminya, hanya untuk mendekatkan diri pada Allah dan selalu bersama dengan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka memuliakan Al-Quran, karena Allah pun juga menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, yaitu di Lailatul Qadar, sebagai malam yang bernilai lebih baik daripada 1000 bulan dan dipenuhi dengan keberkahan. Demikianlah Ramadan yang menjadi momentum bagi orang-orang iman dalam meraih kebahagiaan, meraih ampunan, meraih harapan dari rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya mengajak jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan ini dengan sia-sia. Gunakan Ramadan sebaik-baiknya sebagai ajang untuk mencari ridhonya Allah, meningkatkan derajat kita, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, dan yang mengatur segala kehidupan ini dengan cara bersihkan diri kita, perbanyak ampunan, perbanyak istighfar di hadapannya. Demikian pesan-pesan kami kepada anak-anakku dimanapun berada yang sedang tidak bersama kami di sini dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Semoga setengah Ramadan selanjutnya yang masih ada ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dari kami bila ada salah ucap dan kata mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.